Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Hadirin jamaah Al-Furqan, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah SWT. Tidak terasa kita malam hari ini memasuki malam yang ke-17. 14 abad yang silam, 17 Ramadan merupakan awal diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ketika Rasulullah SAW bertahanus di Gua Hira, menjelang diturunkannya Al-Quran, Rasulullah SAW menyendiri berbulan-bulan lamanya di Gua Hira, merenung tentang bagaimana keadaan umat dan bagaimana sesungguhnya hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Gelisah resah tiada terkira sampai saatnya Rasulullah ketika bertahanus itu didatangi oleh malaikat Jibril dengan rupa aslinya, memeluk Rasul, mengajak, memohon dan meminta untuk membaca Iqra. Kata Rasul, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril saat itu membacakan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan diri kita dari segumpal darah. Bacalah wa rabbukal akram dengan nama Tuhanmu yang maha agung, maha mulia, yang mengajarkan kita dengan kalam, dengan pena, dan mengajarkan manusia dari sesuatu yang belum diketahui menjadi tahu. Hadirin, dengan turunnya 5 ayat ini menjadi tonggak, Rasul SAW dibiksah, diangkat menjadi penyeru, tidak saja untuk umatnya tetapi juga untuk umat seluruhnya, ummatan jami'an, sampai kita hari ini. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Iqra di sini mengandung makna tidak hanya sekedar kita menyebut nama Allah, tetapi baca di luar diri kita. Baca siapa sesungguhnya yang mengatur kehidupan, yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ada sesuatu kekuatan di luar diri kita. Makna ayat ini luar biasa.
menyadarkan kepada kita bahwa di luar alam kita ini, di luar diri kita ada kekuatan. Sumber kekuatan itulah yang harus kita gali dan kita cari. Hadirin, demikian cerita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengembaraan beliau untuk mencari kebenaran itu sendiri. Melihat terangnya matahari, melihat indahnya rembulan, melihat bagaimana indahnya kelap-kelip bintang. Tetapi Nabiullah Ibrahim akhirnya berkesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Hadirin rahimakumullah, ayat yang kita bacakan di awal pembicaraan kita hari ini, biasa khatib menyampaikan surah Al-Jumu'ah ini. Kita buka ayat 2. Dialah Allah yang telah mengutus, yang telah menurunkan kepada umat yang ummi ini seorang rasul, seorang nabi. Yang mengajarkan kepada mereka, yatlu alaihim ayatih, mengajarkan kepada tentang tanda-tanda keagungan Allah. Dan Nabi ini juga ingin mengajarkan bagaimana mensucikan diri dari sesembahan-sesembahan yang menyimpang. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, mengajarkan Al-Quran, dan hikmah, kebijakan, ilmu pengetahuan. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu hal keadaannya dalam keadaan sesat yang nyata. Hadirin rahimakumullah, fungsi Nabi di sini tidak lain adalah mengajak dan menyeru agar umat yang ummi ini terbebas dari belenggu kebodohan, kepicikan, terbebas dari belenggu penjajahan hawa nafsu, penjajahan gengsi, kesukuan, nepotisme, dan seterusnya. Mengajak agar kita hidup dalam keadaan egaliter. Bagaimana kita saling menghargai, menghormati. Bagaimana kita saling menghormati dan peduli terhadap kebenaran dan keadilan. Umat ini disebut ummi, sesungguhnya tidak tepat kalau kita sebut sebagai jahil. Jahil itu artinya bodoh. Abu Jahal, Abu Sufyan itu presentasi dari masyarakat jahiliyah. Mereka itu pandai, mereka itu cerdas, tetapi sesungguhnya karena gengsi, maka dia tidak mau turut terhadap ajaran Muhammad SAW. Tidak mau mengikuti kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Tertutup mata hatinya dari kebenaran dan tetap mengamalkan ajaran nenek moyang mereka, sesembahan-sesembahan yang bergelantungan di sisi Ka'bah, Lata, Uzza, dan Manat. Ketika didebat Abu Jahal dan Abu Sufyan, mengapa engkau menyembah yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat? Mereka menjawab, sesungguhnya hakikat sesembahan kami ini adalah sebagai wasilah untuk sampai kepada Tuhan yang sesungguhnya. Hadirin, gengsi terhadap keyakinan-keyakinan yang sudah lalu, keyakinan nenek moyang, itu menutup mata hatinya dari menerima kebenaran. Jadi tidak sesungguhnya ummi itu dalam pengertian yang sesungguhnya. Ummi dalam pengertian ini adalah
masyarakat jahiliyah itu masih genuine menggunakan bahasa ibu, ummiyun. Jadi ada beberapa pengertian-pengertian. Ummi di situ bisa diartikan mempertahankan bahasa kosakata bahasa ibu, tetapi para ahli mengatakan ummiyun itu adalah umat yang jahil, umat yang bodoh. Hadirin rahimahumullah, dengan dibiksahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada perintah naik pangkat menjadi seorang nabi, penyeru kebenaran. Hadirin, apabila kita memperhatikan teori hukum yang berkembang saat ini, orang tidak boleh dihukum tanpa alasan yang disebut dengan asas realitas. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengajab satu kaum kecuali kaum itu sudah diberi peringatan, diturunkan seorang nabi dan rasul untuk memberikan peringatan kepada mereka. Nabi Lut mengajak kaumnya untuk menjauhi LGBT, menjauhi kehidupan yang menyimpang, yang tidak standar, menyalahi kodrat. Tetapi kaumnya enggan untuk mengikuti apa yang diseru oleh Nabi Lut. Apa yang terjadi? Turun azab dari Allah berupa gempa bumi, puting beliung dan lain sebagainya. Ini pertanda bahwa ketika seruan Allah tidak diindahkan, maka yang terjadi adalah kemudaratan, bencana yang akan menimpa satu umat. Ini yang dijadikan landasan di dalam kita menghukum seseorang. Tidak boleh semua orang dipidana atau diancam dengan satu perbuatan, kecuali dalam satu pasal dan ayat sudah disebutkan dalam undang-undang. Hadirin, dalam kesempatan 17 Ramadan malam hari ini, mari kita ajak keluarga kita untuk mendawamkan bertazkirah, memperdalam Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah Anda dengan tilawah Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan warisan yang tiada nilai harganya sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, kitabullah ini yang menjadi warisan hidup kita, yang nanti akan menemani hidup kita di padang mahsyar dan yaumul qiyamah. Mudah-mudahan keluarga kita nanti bersama-sama mencintai Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.